SCLA, SCLA, terus berkarya, warnai dunia anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi ketiga trilogi webinar SCLA kita. Dan pada sesi yang ketiga ini, ya, ini suasana yang penuh semangat. Kita akan masuk pada sesi yang lebih detail terkait upaya kita untuk menuju sebuah karya nyata membuat lagu anak-anak. Ya. Dan hari ini, seperti biasa, saya ditemani oleh Kak Pandan Purwachandra. Tema kita pada sesi ketiga ini adalah Becoming an Educational Children Song Creator. Menjadi pencipta lagu anak edukatif. Ya, kurang lebih begitu ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan di sesi ketiga ini, ada 3 materi utama. Yang pertama nanti adalah teknik melagu syair, kemudian teknik sekuen dan repetisi. Ini semuanya adalah teknik-teknik sederhana kita untuk mengembangkan sebuah syair menjadi lagu atau mencoba membangun lagu dengan cara-cara yang unik tetapi mudah. Ya. Nah, kemudian satu materi yang penting akan kita kenalkan dan akan langsung disampaikan oleh ahlinya, oleh expertnya, yaitu tentang aransemen lagu anak. Jadi kita setidaknya mengenal ya, tidak harus untuk menjadi seorang arranger, tapi pencipta lagu harus punya bayangan seperti apa lagunya nanti akan dikerjakan, lagunya akan diproduksi. Ya. Sehingga ketika Anda menciptakan lagu, lalu ingin memproduksinya dengan seorang musisi misalnya, seorang arranger, Anda bisa menyampaikan keinginan Anda terkait gambaran lagu Anda. Ya. Maka nanti Kak Pandan akan menjelaskan tentang bagaimana aransemen lagu anak-anak itu, dan sedikit tips rekaman online. Karena pada sesi bengkel kreativitas, di mana kita akan menghasilkan karya, Anda nanti akan melakukan rekaman secara online. Karena kondisi pandemi seperti sekarang, kita tidak memungkinkan untuk datang langsung rekaman di studio KADI atau di studio SCLA seperti kalau kita menyelenggarakan SCLA secara reguler atau luring ya. Maka nanti kita akan rekaman secara daring, secara online. Bagaimana tips-tipsnya untuk menghasilkan kualitas suara rekaman yang bagus? Nanti Kak Pandan akan menyampaikan itu semua. Baik, mengawali acara kita hari ini, nanti materinya dibalik, Kak Pandan akan mengisi dulu, karena beliau sekarang ada di Jakarta dan ada tugas penting, beliau harus menuju ke tempat tugas berikutnya. Setelah menyampaikan materi pertama, nanti beliau akan pamit, undur diri dari ruang kelas Zoom meeting kita. Kemudian Kak Adi akan membersamai ayah bunda, teman-teman sekalian, hingga selesai sesi ketiga hari ini. Mari semuanya kita awali dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing yang beragama Islam, bisa bersama-sama saya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara hari ini nanti berjalan dengan lancar. Dan untuk menyingkat acara, sebelum masuk, saya ingin perkenalkan pembicara pertama kita hari ini. Kak Pandan bisa Ya, nah ini profil dari Kak Pandan, Pandan P. Purwachandra. Beliau sekarang adalah staf pengajar di Fakultas Seni Media Rekam, sebuah kampus seni besar di Indonesia, Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Beliau juga seorang asesor musik Indonesia, dan hari ini beliau melakukan tugasnya sebagai asesor musik Indonesia itu di Jakarta. Beliau seorang pianis, kalau pengen mencoba membuka channel YouTube-nya, ya, pianis ganteng, itu sebutan dari Kak Pandan ya. Kemudian beliau juga seorang arranger, termasuk kebanyakan lagu-lagu karya Kak Adi yang membuat aransemen musiknya adalah Kak Pandan ya. Keyboardist dan recording engineer ya. Oke, itu sedikit profil dari Kak Pandan Purwachandra, tidak berbasa-basi, sepenuhnya ruang Zoom saya serahkan kepada Kak Pandan untuk menyampaikan materi pertama tentang pengenalan aransemen musik anak dan teknik merekam suara secara
digital online. Silakan kepada Kak Pandan, dipersilahkan Ya. sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Kak Adi. Selamat Terima pagi, Kak kasih Pandan. sudah kita bertukar peran hari ini. Ya. Saya duluan, karena saya menyapa dulu atendi kita, ayah bunda sekalian. Selamat berjumpa kembali. Kalau di dua webinar kemarin saya menjadi opening, hari ini kita balik karena hari ini saya kebetulan ini berada di Jakarta, meskipun sedang PSBB transisi dan nggak tahu nih sekarang zona apa di Jakarta, tapi saya terkurung di daerah Kelapa Gading karena proses asesmen untuk penata bunyi dan musisi media baru. Jadi YouTubers, kemudian TikTokers, dan teman-temannya itu juga ternyata itu adalah merupakan sebuah ladang profesi baru, dan oleh Kemenaker itu menjadi sebuah hal yang juga perlu kita berikan sertifikasi atau pengakuan publik bahwasanya seseorang itu memang sudah menjadi orang yang cukup kompeten di dalam bidang yang mereka tekuni. Nah, sekalian sedikit saya membawa pesan dari Kemenaker di bawah BNSP bahwasanya jika ayah bunda nanti juga mendengar tentang sertifikasi itu, satu adalah sertifikasi bukan suatu hal yang sifatnya eksklusif. Siapa saja selama masih ber-KTP Indonesia itu boleh mempunyai atau memohon untuk mempunyai sertifikasi kompetensi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya memang harus menunjukkan bukti-bukti, menunjukkan kemampuan dalam tes observasi. Nah, Kak Adi sendiri ini juga sudah mempunyai sertifikasi, salah satunya di bidang video editing dan kamera. Kenapa? Karena memang yang untuk musik itu antriannya banyak sekali, padahal Kak Adi ini sudah dalam daftar untuk sertifikasi pencipta lagu dan juga musisi media baru. Cuman karena memang antriannya sangat banyak sehingga proses itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga sertifikasi bukan suatu hal yang eksklusif, tetapi adalah untuk semacam SIM, semacam SKCK kalau saya bilang. SKCK itu suatu hal yang untuk mengakui seorang berkelakuan baik, maka ya buatlah SKCK gitu, tanpa kita harus menanyai kamu buat baik kan gitu. Jadi itu adalah penyikapan terhadap sertifikasi, karena dalam dunia di lapangan itu banyak sekali simpang siur, biasalah itu, tetapi justru banyak yang negatifnya yang mengatakan itu eksklusif, itu nanti hanya orang-orang tertentu, itu nanti hanya kalau nggak pakai itu nggak bisa kerja, oh tidak itu. Jadi kalau misalnya memang lingkup ayah bunda itu masih sebatas siapa saja di lingkungan itu masih mengenal ayah bunda, oh itu kompeten main piano, oh itu memang kompeten main gitar, itu kompeten nyanyi, ya itu sebetulnya sertifikasi menjadi tidak penting. Tetapi misalnya kemudian ketemu saya atau ketemu Kak Adi secara langsung, kan kita butuh tahu apakah iya Anda, ayah bunda itu memang main pianonya jago misalnya gitu. Nah, itu bisa salah satunya tunjukkan dengan sertifikasi. Oke, nah itu sedikit tentang yang saya sedang kerjakan sekarang, tapi karena webinar ini juga satu hal yang penting sehingga saya tetap dari Jakarta ini, dan dengan teknologi 4.0 ya, itu menjadi hal seperti ini mungkin dilakukan, dan ayah bunda mungkin juga di kota masing-masing, di rumah masing-masing, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, menyingkat waktu karena mohon maaf saya ini sudah ditunggu juga dengan 200 calon asesi, sehingga saya tadi minta Kak Adi untuk saya duluan ya Kak Adi gitu. Nah, materi hari ini karena sangat krusial, artinya bagaimana lagu ayah bunda itu bisa menjadi baik. Nah, permasalahannya itu sederhananya begini. Buah-buahan di pasar yang berkualitas baik dibeli, yang beli itu juga bisa memilih yang berkualitas baik, kemudian dibawa pulang, kemudian diolah oleh orang yang mampu mengolah itu dengan baik, kemudian disajikan menjadi hidangan yang baik, kemudian dinikmati oleh orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah hidangan yang baik gitu. Aransemen itu begitu, lagu itu seperti itu. Ketika lagu yang kemarin bersama Kak Adi baru menyusun lirik, itu kita masih belum tahu mau seperti apa lagunya. Kemudian nanti dikasih nada.
setelah dikasih nada, apakah nadanya, ritmisnya itu anak-anak atau tidak gitu ya. Kemudian setelah ada lirik dan nada dan ritmisnya ya, artinya harga nadanya, misalnya Ibu kita Kartini, itu kan sudah ada ritmisnya, sudah ada nadanya. Coba kalau ritmisnya saya ganti menjadi Ibu kita Kartini, putri sejati, itu sudah beda ritmisnya gitu. Sehingga itu akan membuat juga lagu itu menjadi untuk siapa. Itu bagian dari aransemen. Kemudian nanti alat musik yang dipakai, mau pakai piano, mau pakai gitar, mau pakai piano dengan string atau biola, mau pakai gitar dengan saksofon, itu akan mempengaruhi. Kemudian hasil recording. Sehingga untuk menjadi sebuah lagu yang baik itu memang itu tadi saya mencontohkan proses kita memasak suatu makanan dari mulai mencari bahan di tempat yang baik, memilih yang terbaik, diolah dengan baik, tapi juga harus ketemu orang yang menikmati ini juga ngerti nih kalau itu adalah hidangan yang baik. Artinya kalau kita beli Pizza Hut misalnya kita sebut begitu, siapa yang tidak mengatakan itu pizza yang enak, tetapi mungkin ada sebagian orang yang itu nggak enak pizzanya karena saya suka pizza yang model lain. Nah, itu kembali akhirnya ke selera. Nah, saya akan men-share sebuah proses aransemen yang baru saja saya lakukan. Saya akan men-share gambarnya dulu. Seperti apa. Oke, nah, saya menggunakan bahasa Inggris, mohon maaf karena ini slide yang biasa saya pakai untuk ngajar, langsung saya pakai saja di sini. Nah, arranging and orchestration. Jadi biasanya mengaransemen dan juga mengorkestrasi. Mengorkestrasi itu bukannya membuat orkestra, tetapi salah satunya dari yang disebut orchestration juga bagaimana kita memilih alat musik yang dipakai. Seperti yang Ayah Bunda lihat di gambar. Di situ ada gitar, ada piano, ada drum, ada bass. Tapi bisa saja pemain pianonya saya ganti. Saya nggak mau pakai piano, saya pakainya adalah gitar saja. Atau dibalik, gitarnya saya ganti, saya maunya piano saja. Nah, itu adalah kegiatan orkestrasi atau memilih alat musik yang dipakai. Kemudian mengaransemen. Nah, aransemen itu ada tujuannya dulu. Tujuannya mau untuk apa? Pertama, misalnya untuk musik tari. Pasti aransemen yang dibuat itu mempunyai kaidah-kaidah tari. Misalnya ketukannya harus genap, harus setiap 8 ketuk atau 16 ketuk. Gerakannya tergantung gerakan yang dibuat oleh koreografer. Sehingga musik yang diaransemen mengikuti koreografer. Pengennya seperti apa. Kemudian ada juga tujuan aransemen musik film. Nah, ini salah satu film yang saya bikin musiknya. Ini juga kalau misalnya kita tujuan aransemen musik film itu masih ada pertanyaan lagi. Ini filmnya genrenya apa? Apakah film horor atau film drama atau film science fiction gitu ya. Itu juga nanti akan berbeda-beda. Apakah atau humor misalnya, komedi. Komedinya mau komedi situasi atau komedi satir. Nah, itu juga beda gitu. Atau komedi hiperbola, misalnya seperti Deadpool, film Deadpool itu kan hiperbola, gitu. Jadi suatu hal yang dilakukan dengan berlebih-lebihan, padahal itu film superhero, tapi superhero-nya itu selalu melakukan suatu hal itu berlebihan, misalnya berlebihan maksudnya misalnya membunuh nyamuk menggunakan rudal, gitu kan, itu berlebihan, mau pakai obat nyamuk aja cukup misalnya, itu ada film semacam itu, musiknya beda lagi, gitu. Atau untuk puisi, musik puisi atau pengiring puisi, nah ini ada musik puisi itu bisa saja liriknya berasal dari puisi. Jadi kalau misalnya Ayah Bunda mempunyai teman-teman yang jago menulis puisi, itu bisa dijadikan musik puisi. Tetapi ada satu syarat. Musik puisi itu tidak boleh kemudian kita merubah isinya. Itu yang banyak terjadi. Kalau lirik, Ayah Bunda bikin lirik kan, ya udah bikin lirik aja, kemudian kita memasukkan kaidah puisi kan, artinya ada rima, ada kalau A ya A, ketemu sana seperti itu agar tata bahasanya menjadi indah. Tetapi kalau musik puisi kan puisinya sudah ada. Kemudian puisi yang sudah ada itu diberikan nada gitu. Nah, jangan sampai nada ini mengorbankan atau memaksa puisinya harus dihilangin. Misalnya aku
dari Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Ya jangan sampai kalimat itu hilang. Ada yang dihilangkan karena puisinya udah ada duluan. Kalau kita mau membuat itu menjadi ada nadanya, ya jangan sampai itu menghilangkan isi atau konten dari puisi itu sendiri. Saya punya contoh misalnya, Sajak Putih. Saya pernah membuat Sajak Putih itu berangkat dari sebuah puisi. Sebentar. Oke, tetapi ini sepertinya gambarnya yang agak kurang baik, tapi kita coba. Puisi Sajak Putih ini dibuat oleh Chairil Anwar juga. Kemudian waktu itu kita iseng-iseng membuat dari Sajak Putih itu menjadi lagu. Oke, nah ini saya akan share. Nah, Tahun berapa ini Mas Mandan? ini tahun 2013. 2013 ya. Nggih. Format videonya masih 34 ya? Wah iya. Nah ini. Iya, iya, iya. Sadar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi malam mendoa tiba, meriah muka air kolam jiwa. Nah itu nanti silahkan dilanjutkan menontonnya. Nah dicari saja dan coba dicocokkan dengan lirik puisi aslinya. Kalau ini saya salah buka link ya. Kalau nanti buka link, cari yang karyanya Samuel atau di channelnya Samuel Indratma. Ini karena ini project ini saya dengan beliau di tahun 2011 nggak maaf, ini 2011. 2011 ya. Ya, nanti kalau lihat carilah Sajak Putih Chairil Anwar yang dari YouTube channelnya Samuel Indratma. Saya juga malah belum subscribe. Nah, oke. Nah itu coba dibandingkan antara liriknya Chairil Anwar dengan yang dinyanyikan, itu sama. Jadi saya harus memutar otak mencari nada, karena nggak boleh mengorbankan isinya gitu, nggih. Nah, tetapi kalau yang Ayah Bunda buat kan beda. Ayah Bunda membuat sendiri liriknya, itu sangat lebih enak. Tapi ada juga pengiring puisi, jadi puisi tetap dibaca. Aku dari kumpulannya terbuang, tetap begitu. Kemudian musiknya ya, jadi back sound. Terus ada musik untuk ibadah. Ada juga musik untuk nyanyian. Ini lagu-lagu pop, lagu-lagunya Kak Adi itu termasuk musik nyanyian. Kita Ayah Bunda bikin lagu itu termasuk musik nyanyian gitu. Jadi ya untuk bernyanyi gitu. Kemudian musik untuk upacara, misalnya membawa bendera atau komandannya maju menghadap presiden itu kan musiknya biasanya musik seperti itu, misalnya itu musik untuk upacara. Musik untuk senam juga ini ada dulu, kalau pernah ada zaman dulu SKJ 94 itu kan adalah musik-musik untuk senam yang dia mempunyai kaidah-kaidah senam, ada pemanasan, pendinginan dan lain sebagainya. Lagu Kak Adi juga dipakai, Kak Pandan? Untuk senam ya? Ya, betul. Untuk anak-anak IGRA. Anak-anak IGRA, oke. Nah, itu juga artinya memang juga ada, pastinya ada kaidah-kaidah gerakan gitu ya, karena ada hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 8 begitu. Hampir mirip tari sebetulnya. Kemudian ada musik supporter misalnya Garuda di dadaku, itu kan sebetulnya awalnya adalah musik supporter. Nah, kemudian itu tadi saya pertama kita konsepnya, tujuannya itu seperti apa. Kemudian menentukan instrumen, tadi saya sudah jelaskan. Menentukan ambitus, ini belum saya edit. Ambitus lagu, ambitus suara penyanyinya. Jadi kalau untuk anak-anak, tadi di minggu lalu saya menjelaskan
ambitusnya dari berapa sampai berapa, sehingga nadanya bolak-balik di situ aja, jangan sampai membuat nadanya tuh rentangnya ambitusnya sangat tinggi gitu ya. Kemudian lirik lagunya seperti apa. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan mencontohkan nanti di belakang. Nah, yang perlu ayah bunda tahu bahwasanya elemen dari musik itu ada yang disebut ritmis, melodi, harmoni, dan warna suara atau tonal atau tone color. Ayah bunda sudah belajar bagaimana membuat melodi dan juga lirik gitu ya. Kemudian melodi itu sudah juga diikuti oleh ritmis. Nah, ini yang belum ada di sini adalah harmoni. Kalau di bahasa awam, harmoni itu adalah chord. Jadi chordnya C, A minor, D minor, G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Habis itu lupa gitu ya. Nah, itu adalah chord. Tapi kalau di bahasa musik kita sebut itu sebagai harmoni. Kemudian warna suara. Warna suara itu ya seperti misalnya ayah bunda suaranya misalnya punya anak 3. Itu kan misalnya anaknya 3 cowok semua pasti suaranya beda-beda. Nah, itu warna suara atau tonal. Jadi Kalau meskipun misalnya videonya Kak Pandan ditutup, orang masih mengenali suara itu dari suara ya, Kak Pandan. dari gitu ya. suaranya itu warna suara. Kayak Kak Adi ini warna suaranya unik. Saya kalau merekam Kak Adi itu pusing mixingnya karena Kak Adi itu warna suaranya atau tonalnya atau tone colornya itu over di frekuensi S. 500 gitu. Jadi agak sengau gitu ya. Tapi kalau saya yang mixing sengaunya hilang gitu karena tujuannya untuk musik nyanyian supaya orang yang mendengarkan nyaman gitu. Ini bukannya gimana, tapi itu memang ada teorinya begitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya memang kita mau menunjukkan yang asli seperti kita webinar ini, ya inilah suara Kak Adi yang asli, itu yang disebut warna suara. Nah, saya akan menunjukkan yang ini. Jadi saya ide awal melodi dan lirik itu yang ayah bunda lakukan sekarang. Nah, yang saya lakukan semacam ini kita dengarkan sedikit. Saya mendapatkan permintaan membuat aransemen, tetapi pencipta lagu hanya memberikan rekaman suara dia dalam bentuk WhatsApp yang dia nyanyikan dengan liriknya. Ini kita dengarkan saja. Judul lagu Senyum Anak Indonesia. Berikan senyum kepada semua teman, ucapkan salam dengan penuh bahagia. Marilah kita hangatkan dunia, tersenyum membuat hati ceria. Kita itu adalah yang saya terima. Kemudian dari situ saya membuat harmoninya, saya mencari akordnya. Itu akhirnya muncul harmoninya semacam ini. Berikan senyum kepada semua teman, ucapkan salam dengan penuh bahagia. Marilah kita hangatkan dunia, tersenyum membuat hati ceria. Kita semua. Setelah ada harmoninya, kemudian saya mulai mencoba bikin raganan, apa ya istilahnya kalau konstruksinya, konstruksi kerangkanya dulu. Saya biasanya kita sebut draft arrangement atau proof arrangement. Yang ini adalah bentuk pertama yang saya akan sodorkan ke yang punya lagu. Kalau dari yang Bapak nyanyi tadi, itu jadinya begini Pak kira-kira. Saya membuat itu untuk saya draftkan menjadi semacam ini. Berikan senyum kepada semua teman, bercanda ria dengan penuh bahagia. Marilah kita hangatkan dunia, tersenyum membuat hati ceria. Kita semua. Nah, ternyata Mas, ini tuh lagu untuk anak-anak. Nanti yang nyanyi anak-anak untuk dipakai. Nah, ini tujuan untuk dipakai di opening Hari Anak Nasional kemarin.
Mati saya. Lah bapak nyanyinya begitu ya keluarnya begini, batin saya begitu. Tapi kita nggak boleh menyalahkan kliennya. Oh gitu Pak. Oke, gini Pak. Kalau saya secara musik kemudian kalau dari yang bapak nyanyi kemarin itu ya jadinya lagunya melo begini Pak. Atau mau jadi rock. Kalau mau jadi anak-anak, izinkan saya merubah ritmisnya. Sekarang bapak kasih izin nggak saya merubah lagu ini? Tapi saya akan mempertahankan 80% ini tetap karya bapak, baik dari nadanya maupun liriknya. Saya tutup mata, saya tidak urusan dengan lirik. Tapi nada dan ritmis, saya bilang saya akan pertahankan 80% punya bapak. Jelek-jeleknya 70% deh saya akan pertahankan. Tetapi tolong saya kasih ruang 20-30% untuk merubah ini Pak. Kalau bapak memang mau ini menjadi lagu anak-anak dan dinyanyikan anak-anak untuk dipakai di pembukaan Hari Anak Nasional. Oh silakan Mas, kan Mas Pandan yang tahu musik, saya kan buta musik. Ngomong kayak dari tadi kan gitu. Kalau kita mau omongan angkringan kan gitu. Akhirnya saya rubah sana sini konstruksi yang sudah tadi ada itu, saya rubah, saya tambal sulam. Final aransemen sudah dinyanyikan anak kecil menjadi seperti ini. Berikan senyum kepada semua teman. Ucapkan salam penuh bahagia. Marilah kita hangatkan dunia. Senyum membuat hati ceria. Nah, jadilah aransemen ini selesai. Luar biasa ya. Langsung yang kita tunggu-tunggu adalah transfer. Nah, ngomong-ngomong masalah transfer, nah ini sebetulnya ini sangat sensitif, tapi harus kita bicarakan. Artinya begini, kalau konsep saya selalu ini, ono rego ono rupo. Ayah bunda sekalian pasti tahulah restoran-restoran ayam goreng ini. Restoran ayam goreng ini impor dari luar negeri. Mereka menyajikan ayam goreng yang hampir mirip, tapi masing-masing punya harga yang berbeda dan rasa yang berbeda. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur. Artinya, akhirnya memang harga nggak bisa bohong, gitu. Ini yang ayah bunda sebaiknya tahu dari awal. Artinya memang proses aransemen itu bukan sebuah hal yang simple. Mohon maaf sebentar. Bukan hal yang simple dan itu juga memerlukan sebuah konsentrasi yang memang tidak ringan. Kalau kita sudah mendengarkan seperti tadi udah jadi hore, sudah tepuk tangan gitu seolah-olah enak gitu lagu. Wah, enak ya lagunya. Ya. Tetapi proses bikinnya, Bro, kan gitu harus saya otak-atik sana, harus saya laporan sama yang punya lagu, negosiasi harga dan bla 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 gitu. Sebetulnya ono rego ono rupo itu bukan masalah kualitas aransemen, tetapi kadang lebih ke arah kualitas suaranya. Suaranya mau yang seperti apa, yang itu yang akan berpengaruh. Apakah mau menggunakan pemain gitar beneran atau cukup menggunakan software gitu. Itu misalnya. Sehingga inilah yang menentukan ono rego ono rupo itu tadi. Aransemen tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kualitas permainan musisi berbeda-beda. Kualitas rekaman berbeda-beda. Banyak alat musik yang dipakai itu, banyaknya alat musik yang dipakai. Tujuan dan keperluannya dan kliennya siapa. Artinya begini, saya kalau misalnya bikin lagu lengkap untuk sebuah corporate, itu pasti minimal 2 digit. Gitu. Minimal 2 digit. Kalau tidak 2 digit, untuk corporate besar ya, saya nggak mau. Gitu. Tetapi kalau misalnya corporate-nya masih istilahnya startup, oke lah 1 digit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kliennya itu adalah Mas ini kita nih sosial ini begini, bisa saja itu menjadi oke, saya akan. Jadi itulah yang kemudian akhirnya mempengaruhi juga ini untuk siapa gitu. Artinya ya kita ini berpikir secara realistis karena itu juga akan menjadi penyemangat gitu ya. Jadi memang ini untuk tahu saja, artinya memang ya begitu kondisinya. Artinya ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi
Kalau mau dibikin ini mahal bisa, mau bikin murah bisa, bikin gratis juga bisa gitu, tergantung ini gitu. Nah, maka ini kemudian lari lagi ke sertifikasi. Ketika orang memang sudah aransemennya, udah kualitas permainan musiknya udah oke, pasti dia mempunyai sertifikasi yang bagus. Itu contoh misalnya. Belum lagi ada orang-orang lain yang terlibat. Saya ini di area Kelapa Gading, di sini ada satu studio termahal di Indonesia yang namanya Art Sound. Ayah bunda mungkin bisa googling Art Sound Studio Kelapa Gading. Itu satu shift 6 jam itu 6 juta. Sehingga satu shift atau 1 jam itu 1 juta. Kalau misalnya kita datang ke sana masih AIUEO, masih belajar, masih ngafalin lagu, ya kita berarti buang uang gitu. Dan Pengalaman saya jadi, rekaman dan belum tentu jadi. Belum tentu jadi ya. Iya gitu. Ketika pengalaman saya rekaman di Sydney waktu itu untuk pekerjaannya Dufan Dunia Fantasi, itu kami menghabiskan budget 200 juta hanya untuk membiayai di sini ada musician, kontraktor, score management, agen, engineer dan studio. Hanya untuk membayar itu saja itu kita habis sekitar 200 juta. Berapa shift itu? Itu 4 jam Kak Adi. 4 jam ya. 4 jam Karena sudah dengan siap ya. Nah, itu hebatnya orang bule saya ya gila ya. Artinya orang bule itu kita kasih partitur balok keritingnya kayak apa, itu oke kita latihan sekali ya. Latihan. Oke kita rekam. Jadi Kak Adi, 4 jam itu 20 lagu. Keren sekali. Jadi partitur makanya score management. Score management itu bukan skor lomba ya. Skor itu maksudnya partitur ayah bunda. Jadi partitur sudah disusun 20 lagu yang akan dimainkan, yang akan direkam apa. Mulai lagu pertama dulu. Wah, latihan, rekam. Selesai, taruh, ganti lagu kedua. Latihan, rekam, taruh, ganti lagu ketiga gitu. Jadi saya 200 juta puas dan itu juga bukan uang saya gitu. Jadi uangnya Dufan mau biayai segitu. Nah, itu kira-kira yang penting untuk tentang aransemen. Jadi Oke, masih ada waktu 5 menit lagi Kak Pandan ditambahkan untuk tips-tips rekaman. Ya. Jadi kira-kira untuk sebuah aransemen yang baik itu kembali ke rumus yang awal tadi. Harus ya memang lagunya baik, bertemu dengan arranger yang baik, bertemu penyanyi yang baik, dan digunakan di acara yang sesuai dengan musik itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ayah bunda pernah mendengarkan lagu Pesona Indonesia, sedikit saya akan putar ya. Pesona Indonesia itu saya, kalau yang asli kan versinya Rosa ya. Pesona Indonesia. Yang menjadi iklan Visit Indonesia itu, saya akan share sebentar aja. Ada suaranya nggak? Oke. Ini versi asli dari Rosa. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Oke, itu versi asli dari Rosa yang diaransemen oleh Mas Dwiki Darmawan. Ketika saya mendapatkan pekerjaan Visit Indonesia di Bukit Menoreh, di daerah Purworejo kalau nggak salah, itu mereka pengen aransemennya beda karena itu ada tarian rakyatnya. Akhirnya lagu Pesona Indonesianya menjadi seperti ini.
Jadi semacam itu. Karena memang tujuannya untuk musik tari. Nah, itu kira-kira gambaran ya. Ayah Bunda saya berikan contoh yang musik untuk nyanyian seperti itu, termasuk jingle tadi namanya, karena hanya 1 menit, tapi ketika ada tariannya menjadi 180 derajat berubah. Itu contohnya. Kira-kira itu tadi, terus saya akan tambahkan sedikit tentang bagaimana nanti untuk bengkel kreativitas, untuk merekam yang baik. Nah, yang pertama adalah membutuhkan 2 handphone. Handphone yang pertama itu untuk memutar musiknya, dan sebaiknya menggunakan headset gitu, agar suara musik dari handphone yang pertama itu langsung didengarkan di earphone atau earpod atau headset. Nah, vokalnya direkam pakai HP kedua. Nah, ini triknya. Kalau Ayah Bunda lihat di sini, di handphone Ayah Bunda itu kan ada lubang misalnya di bagian bawah, itu kan ada tempat charger, ada mikrofon gitu ya. Nah, dalam teori merekam itu ada yang dikenal dengan istilahnya aksis, arah tangkap. Nah, misalnya mulut kita di sini, hidung kita di sini kalau bernafas kan berarti ke bawah udaranya, mulutnya di sini. Saran saya, itu kalau merekam, itu posisinya dari atas arahnya. Tapi jangan terus dari atas yang sampai nggak kelihatan. Kalau Ayah Bunda lihat di sini kan kepala saya dengan atas ini ya. Jadi jaraknya segini. Kalau misalnya saya dari samping, jaraknya segini aja. Itu. Kenapa tidak di sini? Ini akan berpotensi untuk keluar abab atau hembusan nafas dari mulut. Kalau di Jawa disebut Dan dari abab. hidung juga ya. Dan Dari hidung juga. Apalagi kalau belum sikat gigi, ini menjadi problem. Nah, sehingga nanti handphonenya mutung malah error. Itu hoax Nah, itu ya. sehingga arahnya begini dan jaraknya jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Gitu ya. Jadi jaraknya aturlah segini, jaraknya ini segini lah misalnya kita atur jaraknya segini saja. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan sebelum merekam adalah Ayah Bunda ngetes. Sebetulnya ketika merekam pakai handphone tuh mic-nya yang dipakai sama handphone yang mana? Tidak semua handphone hanya banyak. Ada beberapa handphone yang punya 2 mikrofon, satu di bawah, satu di atas. Tujuannya untuk apa? Yang ini adalah mikrofon untuk telepon, kemudian yang di atas tuh untuk wawancara, gitu. Nah, cara mengetahuinya gampang sekali. Rekam coba nyanyi, kemudian rekam dengan posisi semacam ini, itu lagu pertama, ya lagu Potong Bebek Angsa, nyanyi dengan posisi semacam ini, kemudian direkam, kemudian setelah selesai HP-nya ini diputar begini, kemudian nyanyi lagi Potong Bebek Angsa, direkam. Nah, setelah itu didengarkan. Dari 2 rekaman itu yang pertama atau yang kedua, bagus yang mana? Itu yang disebut dengan aksis. Karena kita kan nggak mungkin bongkar handphone untuk lihat mic-nya, kan gitu. Itu pun juga setelah kita bongkar handphone, nggak tahu mic mana yang dipakai. Paling gampang ngeceknya gitu. Nyanyi satu lagu Potong Bebek Angsa seperti ini, direkam, kemudian kalau udah HP-nya diputar bagian atas gini, muternya ini layar saya. Jadi muternya bukan begini gitu. Ini mah sama aja. Jadi bukan membalik. Ini saya katakan ini membalik. Tapi memutar. Jadi tadinya begini menjadi begini gitu. Nah, kemudian didengarkan mana yang paling bagus suaranya, itulah aksisnya. Karena setiap handphone berbeda-beda. Sehingga harus memang di-riset, harus dites dulu. Ada saran dari pengalaman Kak Pandan, handphone yang memiliki kualitas audio dari mikrofon handphone yang bagus, barangkali ya. Ini bukan perkara harga ya, bukan perkara harga, tetapi barangkali ada tips memilih gitu. Ada, sangat ada. Saya punya data karena saya mengajarkan itu di kelas. Dan itu dipakai saat ini. Ketika pandemi orang nggak bisa ngapa-ngapain, maka dia akan rekaman menggunakan handphone. Termasuk besok kita bengkel kreativitas juga begitu ya, teman-teman ya. Iya. Hanya tolong dicermati ini. Rekaman desain suara. Oke. Nah, ini yang terakhir. Kemarin saya terakhir ini adalah 6 bulan yang lalu. Itu saya tampilkan saja ya. Handphone yang mempunyai karakteristik mikrofon baik, itu yang jelas, yang pertama Apple iPhone itu jelas bagus. Kemudian yang kedua yang saya soroti baik itu adalah Vivo Y95, ini bagus. Kemudian Asus Zenfone ini bagus.
Samsung A50s ini bagus. Ini lumayan, saya nggak mengkategorikan bagus. Dan iPhone ini paling bagus. Gitu. Ya. Semua Harganya juga, jajaran iPhone itu paling bagus. harganya juga paling bagus. Paling bagus. Ini beberapa mahasiswa saya pakai iPhone, itu saya nggak, ini kenapa saya nggak tulis, karena iPhone saya sudah tutup mata, karena pasti itu bagus. Kalau nggak bagus, yang salah pabriknya. Gitu. Nah ini kira-kira gambaran, karena memang ada beberapa handphone yang kualitasnya tidak seperti itu. Baik. Mungkin itu Kak Adi. Terima kasih banyak Kak Pandan. Siap. Mudah-mudahan Sekaligus selamat pamit berkarya, ini. selamat bertugas di Jakarta. Karena Tapi ini sebelum pamit, sebentar. J. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Pandan. Oke, Silakan. monggo. Terkait terutama yang besok di sesi Bengkel Kreativitas kan kita praktek tuh ya, terkait rekaman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada? Mungkin raise hand? Atau mungkin kalau belum siap nanti sekalian di ropel sama Kak Adi kayaknya Kak Pandan. Ya, atau mungkin di ropel aja, atau mungkin ditanyakan di WhatsApp. Betul, di grup WhatsApp Gitu. itu bisa kita jadikan forum untuk Oke, konsultasi. Tapi gini sih Kak Adi, mungkin Kak Adi saya minta tolong bantuan aja, nanti kalau ada yang bertanya di Q&A. Ya. Itu Kak Adi, takutnya kalau di WhatsApp, chat yang lain, mending di Q&A di foto aja. Ya, siap. Nanti saya akan jawab setelah ini, karena barusan sudah ditelepon, Mas, ada 200 orang sudah menunggu. Oke. Selamat Mohon maaf berkarya. sekali, bukannya bagaimana semua harus berjalan supaya lancar. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Baik, teman-teman sekalian, ayah bunda, kita berikan aplaus untuk Kak Pandan ya, meskipun sudah lewat. Luar biasa. Nah, itulah pengalaman beliau dengan berbagai proyek-proyeknya di usia yang masih sangat muda ya, karena Kak Pandan ini adalah sudah bersama dengan Kak Adi sudah sangat lama. Beliau adalah murid saya ketika di sekolah dasar dulu, tetapi sekarang ilmunya justru menjadi mentor, menjadi guru saya di dalam hal cipta lagu, khususnya untuk aransemen dan teknik recording. Ya, insya Allah teman-teman yang akan berlanjut di Bengkel Kreativitas, kita akan tuntaskan karya itu bersama-sama dengan Kak Pandan. Kalau tadi Kak Pandan menyampaikan honor gonorupo, ya begitulah ya. Kak Pandan kalau mengerjakan proyek sampai 2 digit ya. 2 digit itu artinya puluhan juta ya. Nah, maka kita berbagi. Kalau untuk klien-klien kecil di Indonesia, untuk yang mengerjakan proyek musik aransemen di bawah 3 juta, biasanya masih dikerjakan Kak Adi. Tapi kalau yang sudah di atas itu, biasanya kita berkolaborasi dikerjakan Kak Pandan. Lalu bagaimana dengan nasib SCLA? Nah, itulah hebatnya orang-orang seperti Kak Pandan, masih memiliki komitmen, dedikasi untuk kemajuan dunia pendidikan. Kita berikan sebuah apresiasi untuk para guru-guru pejuang pendidikan melalui sebuah kegiatan SCLA yang awalnya SCLA ini terlahir dari Lembaga Pengabdian Masyarakat yang ada di kampus KADI, STPI Bina Insan Mulia, Yogyakarta. Maka memang programnya ditujukan sebagai sebuah program bakti guru Indonesia. Dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau, kita memberikan servis hingga teman-teman guru itu berkarya dan menuntaskan karyanya hingga rekaman, ya, dengan kualitas yang bagus. Ya, tentu saja bukan ecek-ecek, karena di sini ada beberapa peserta attendee kita hari ini yang sudah pernah bergabung dalam suasana SCLA reguler yang sesungguhnya, menginap selama 3 hari, lalu berkarya dengan teman-teman dari berbagai daerah. Itu sesuatu yang luar biasa. Baik, sekarang giliran Kak Adi akan menyampaikan materi. Hari ini kita akan masuk ke sesi praktek cipta lagu yang sesungguhnya ya. Teman-teman sekalian, ya, ini materi kita yang minggu lalu. Saya tidak perlu mengulang lagi, hanya saya bacakan sekilas karakteristik lagu anak edukatif yang ingin kita ciptakan pada kesempatan ke depan. Memiliki 5 karakteristik: mudah, kemudian berorientasi untuk anak-anak, untuknya, lalu sederhana, ditandai dari susunan kalimatnya. Kemarin semuanya sudah berkarya, mencoba merumuskan, membuat lirik lagunya masing-masing.
Ya, sedikit apresiasi dari Kak Adi, dari sebagian besar lirik syair yang sudah dikirim, masih banyak yang harus dibenahi, terutama hanya masalah teknis. Kalau begini, jadi kalau dalam istilah tembang Jawa ya, teman-teman yang dari Jawa, tembang Jawa itu sangat presisi dalam menulis lirik-liriknya. Karena di sana ada istilah guru lagu dan guru wilangan. Nah, sebenarnya kalau ini diterapkan dalam menulis syair lagu anak-anak, itu keren banget. Ya. Kak Adi kemarin menyebutnya dengan istilah kalimat yang setara. Setara itu tidak harus sama persis, tapi minimal mendekati. Itu menjadi penting karena ketika kalimat itu dibuat setara, setara itu tidak hanya panjangnya sebenarnya ya, bahkan ritme ketukannya pun dibikin setara tiap kalimat dengan kalimat berikutnya, maka lagunya pasti keren, lagunya pasti mudah, ya, lagunya pasti mudah di-create, tersusun dengan indah gitu. Tetapi kalau kalimatnya acak, ya susunan ritmisnya juga acak, maka ini akan membingungkan, menyulitkan Anda sendiri pada saat ingin menjadikan lirik itu menjadi lagu. Nah, itu yang masih banyak saya amati dari lirik-lirik yang kemarin dikirimkan oleh teman-teman. Pertama, masih banyak yang terlalu panjang. Yang kedua, kontennya banyak yang menyebar, nggak fokus dengan judulnya. Ya. Yang ketiga, acak. Kemarin berkali-kali Kak Adi bilang ini acak. Ya, acak itu dari sisi panjang baris kalimatnya itu yang terasa acak. Ada kalimat pertama, kedua pendek, tiba-tiba kalimat ketiga panjang, lalu pendek lagi. Nah, ini dalam lagu anak-anak akan menyulitkan. Tadi Kak Adi sampaikan, kalau lagu dalam tembang dolanan anak-anak, lagu tembang-tembang Jawa, itu sampai dua hal itu diperhatikan. Yang pertama adalah guru wilangan. Guru wilangan itu apa? Jumlah suku katanya harus sama. Jadi kalau Anda perhatikan lagu tembang-tembang Jawa itu, guru wilangannya tidak bisa berubah. Kalau pucung ya seperti itu, kalau dandang gulo seperti itu, asmorondono seperti itu, jumlahnya sudah pasti, presisi. Tidak boleh dirubah-rubah sendiri. Ya, itu namanya guru wilangan. Lalu guru lagu itu berakhirnya a, i, u, e, o di belakangnya itu juga sudah pasti. Ya. Tetapi yang Kak Adi lebih tekankan adalah terutama pada jumlah suku kata tadi. Kalimatnya seyogianya dibuat setara. Perkara berkali-kali Kak Adi bilang kalimat lagu anak-anak tidak harus indah. Ya, yang penting memiliki pesan yang indah. Maka di sini indah makna yang keempat. Dan yang terakhir kantong ilmu, lagu anak-anak membawa pesan-pesan yang positif, tetapi jangan hanya karena Anda ingat karakteristik lagu anak-anak itu kantong ilmu, lalu kantongnya terlalu sesak. Ini sudah jadi masalah. Ya. Karena banyak, sekali lagi, kemarin yang menulis syair tidak fokus. Kenapa? Karena ingin memenuhi kantong ilmunya itu. Ini bagi lagu anak-anak jadi nggak nyaman, nggak enak untuk diikuti. Misalnya judulnya Bangun Tidur, tapi di situ cerita tentang aktivitas pagi hari. Karena tidak sekedar menceritakan bangun tidur ngapain, tapi juga menceritakan membantu ibu membersihkan rumah, kemudian membantu ibu menyiapkan sarapan. Itu sudah bukan lagi fokus pada judulnya. Itu hanya contoh kecil. Kemarin masih banyak yang semacam itu, ya. Nah, ini nanti akan kita ekspresikan secara langsung, terutama pada bengkel kreativitas, ya. Oke. Sekarang saya masuk ke materi pertama kita hari ini, ya. Ada waktu 30 menit, mudah-mudahan cukup waktunya nanti sekaligus untuk kita berdialog, berdiskusi, ya. Teman-teman sekalian, saya share full, ya. Oke. Ada 3 teknik atau tips di dalam menciptakan lagu menggunakan teknik melagu syair. Teknik melagu syair ini, teman-teman, adalah teknik yang paling banyak digunakan oleh para pencipta lagu pemula sampai yang profesional. Istilah melagu syair memang istilah yang ditulis Kak Adi dalam buku Kak Adi sendiri, ya. Tetapi istilah ini tidak usah terpaku pada istilahnya, tetapi sebagai sebuah proses mencipta lagu, teknik yang satu ini paling banyak digunakan. Terutama untuk guru-guru TK, di mana guru-guru TK itu banyak yang saya temukan di berbagai daerah itu tidak terlalu menguasai notasi musik, ya, partitur tadi Kak Pandan menyebutnya. Sudah nggak bisa membaca notasi, nggak bisa menulis notasi pula. Ya. Nah, maka bagi teman-teman yang mengalami
masalah seperti ini, saya yakin banyak yang seperti itu ya. Kalau angkat tangan mungkin semuanya pengen angkat tangan gitu ya. Ya, tapi nggak usah berkecil hati. Jadi kita tidak bisa menulis notasi, tidak bisa membaca notasi, itu tidak menghalangi kita untuk berkarya menciptakan lagu. Nah, teknik yang satu ini direkomendasikan sekali untuk teman-teman yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Tekniknya sesuai dengan namanya melagu syair, maka Anda menulis syair dulu. Maka kemarin saya kasih tugas Anda untuk menulis, menyusun syair. Ada yang sudah sangat bagus presisi ya, kayak punya Mas Aditya dan beberapa teman ya. Ada beberapa yang saya kategorikan bagus. Semua yang sudah dikirim di WhatsApp itu sudah saya copy ke file Word KADI, sudah tersimpan. Beberapa banyak yang masih harus direvisi ya, nanti pada saat bengkel kreativitas. Ya. Nah, kalau kita sudah punya syair, ini masalahnya di sini. Syair itu bagian dari menulis lagu, ya. Karena orang menulis lagu itu sangat subjektif ya. Kak Pandan sebagai musisi kalau bikin lagu, kalau mencipta lagu, meskipun beliau tidak memproklamirkan diri sebagai pencipta lagu, tapi sesekali mencipta lagu juga. Kalau Kak Adi fokus mencipta lagu ya, sesekali bermain musik dan mengaransemen. Kalau Kak Pandan fokusnya bermain musik dan mengaransemen, sesekali mencipta lagu ya. Sebagai musisi dan arranger, Kak Pandan pasti mencipta lagu dari membangun musiknya dulu pasti. Nah, itu pendekatan yang paling mudah bagi dia. Sementara Kak Adi sebagai seorang pencipta lagu-lagu anak-anak yang lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak dan guru-guru TK, saya lebih mengedepankan menulis lagu. Sebagian besar karya lagu saya, alhamdulillah sekarang sudah 400 lebih, itu saya tulis dengan memulainya membuat syair dulu. Semuanya Kak? Enggak, tentu saja enggak. Ada beberapa lagu juga yang saya tulis dengan membuat kerangka musiknya dulu. Ada yang saya tulis langsung dengan menulis notasi musiknya dulu, meskipun notasi angka ya, yang Kak dikuasai. Nah, sangat beragam. Tetapi sebagian besar, karena background Kak Adi yang seperti itu, sebagian besar lagu-lagu saya tulis dari syairnya dulu. Itu tidak ada kesalahan. Apakah lagu yang ditulis dengan membuat kerangka musiknya dulu akan selalu lebih baik? Enggak juga. Ya, tergantung di mana kita merasa lebih nyaman dan lebih bisa kita kuasai. Itu aja yang kita lakukan. Anda tidak usah memaksa mencipta lagu seperti Kak Pandan, ya, malah nggak jadi nanti ya. Oke, sekali lagi, kalau kita sudah punya syair, syair itu mau kita apakan. Nah, disinilah teknik melagu syair itu akan kita eksplorasi. Teman-teman sekalian, ayah bunda, syair Anda itu semuanya, saya katakan, semuanya berpotensi jadi lagu. Berpotensi jadi lagu yang baik. Ya, tergantung jam terbang kita dan seterusnya. Nah, 3 tips yang bisa kita simpan, kita coba praktekkan. Kalau kita punya syair, pengen syair itu jadi lagu, bahkan mungkin teman-teman ada yang sudah punya beberapa kumpulan puisi karya sendiri, itu suatu saat bisa dijadikan lagu, seperti Kak Pandan sampaikan tadi ya. Nah, pertama, kalau kita sudah punya syair, maka lantunkan syair lagu kita itu sesuai karakter. Nanti secara detail Kak Adi akan uraikan lagi. Yang kedua pilihannya, lantunkan lagu itu sesuai fraseringnya. Frasering itu pemenggalan kata atau suku katanya. Kalau karakter itu mungkin ada yang menyebutnya dengan emosi nada. Jadi lagunya lagu sedih yang cenderung bernada minor atau lagu gembira yang bernada mayor misalnya. Ya. Nah, itu karakter itu pasti ada hubungannya dengan syairnya. Nah, yang ketiga, lantunkan saja syair kita itu secara spontan. Ini tiga-tiganya sesuatu yang luar biasa. Satu persatu kita bahas ya. Ini tips yang pertama, lantunkan syair yang sudah kita miliki itu sesuai dengan karakternya. Nanti saya ingin menampilkan beberapa contoh karakter syair yang sudah ditulis teman-teman. Kita coba praktekkan itu dengan membuat lagunya, lagu baru. Ya, tapi besok kalau mau ikut berkarya di bengkel kreativitas, tidak boleh lagu yang dibuat Kak Adi itu yang dipakai ya. Anda masih punya banyak pilihan membuat susunan melodi yang baru. Karena melodi itu bisa dibawa kemanapun. Sekali lagi, yang pertama, lantunkan syair yang sudah kita punya itu sesuai dengan karakternya. Teman-teman, perhatikan, karakter itu apa sih? Setiap kata, apalagi kalimat, yang terdiri dari beberapa kata, itu pasti memiliki jiwa dan karakter khasnya. Dengan membaca sebuah kalimat, kita bisa merasakan kalimat ini sebenarnya kalimat yang
menyampaikan emosi kegembiraan, atau emosi kekaguman, atau emosi kesedihan, atau emosi yang seperti apa. Nah, itu yang disebut karakter khas. Ya, lagu adalah bahasa ekspresi. Maka ekspresi dari susunan melodi itu jauh lebih menentukan daripada sekedar syairnya. Ada yang nulis syairnya bagus, tapi lagunya tidak di-create dengan baik, ya jadi acak-acakan lagunya kan. Jadi yang lebih penting adalah ekspresi melodinya nanti. Ya, meskipun syair yang disusun dengan baik sesuai kaidah yang kemarin Kak Adi sampaikan, itu jauh lebih besar berpotensi menjadi lagu yang baik. Ya, maka dua-duanya memang penting untuk dicermati. Ya, oke, teman-teman. Misalnya nih, saya ingin mencontohkan bagaimana karakter itu dibangun. Setiap kata tadi saya katakan punya karakter khas. Tema yang sering saya jadikan dalam workshop saya itu misalnya lagu tentang ibu. Perhatikan. Kalau saya menyebut kata ibu, Anda langsung menangkap seperti apa karakter ibu. Seperti apa karakter ibu? Ada yang menyebut ibu itu lembut, ibu itu baik hati, ibu itu penyabar, ibu itu cantik, ibu itu baik hati, penuh kasih sayang, dan seterusnya. Hampir semua anak di dunia kalau ditanya ibunya, karakter ibu yang melekat menjadi ciri khas seorang ibu itu ya seperti yang Kak disebutkan. Ya. Maka kalau kita menangkap bahwa ibu itu karakternya semacam itu, sebenarnya karakter itu sudah membawa pikiran bawah sadar kita. Kalau kita menulis syair tentang ibu, lagunya akan kita nyanyikan seperti apa? Kita nyanyikan lembut, syahdu, penuh perasaan, atau kita nyanyikan menghentak-hentak, penuh semangat. Tentu saja bukan yang kedua pilihannya, ya, karena karakter itu bukan karakter ibu. Mungkin karakter yang penuh semangat, disiplin, keras, ya, tegas, itu adalah karakter ayah, bukan ibu. Maka cermati, lagu-lagu ibu yang sudah pernah tercipta, hampir semuanya karakternya mengarahkan kepada bentuk melodi yang lembut, syahdu, agung, ya. Kasih ibu kepada beta, ku buka album biru. Atau lagu apa lagi yang tema ibu? Bunda, 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 Umi, semua lagu tentang ibu. Ya, bahkan Iwan Fals ini selalu saya bawakan dalam setiap workshop saya. Iwan Fals itu yang memiliki karakter lagunya kebanyakan kritik sosial, kayak gitu-gitu ya. Tapi saat beliau menulis lagu tentang ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lagunya hadir dengan penuh perasaan yang agung sekali. Nah, itu yang disebut karakter, teman-teman. Kalau kita menangkap kata yang lain, misalnya karakter polisi. Seperti apa? Polisi bagi anak-anak itu sesuatu yang sangat menarik, ya. Sebagian besar anak-anak Indonesia itu pernah bercita-cita jadi polisi. Karena anak-anak itu kalau bercita-cita kadang-kadang suka berubah-ubah. Dan itu tidak apa-apa, ya. Asal kita arahkan kepada hal yang positif, ya. Polisi itu di mata anak-anak itu gagah, seragamnya keren, ya, gagah sekali. Makanya kalau lihat polisi, saya ingat anak saya sendiri di jalan lihat polisi itu senang banget. Ada polisi, ya, ada polisi dulu waktu mereka masih kecil, ya. Nah, maka karakter itu mestinya muncul menjadi ciri khas. Kalau Anda menulis lagu tentang polisi, jangan dibikin syahdu, ya. Sesuatu yang bertolak belakang itu disebut dengan cacat karakter. Jadi termasuk ibu tadi. Ibuku gagah sekali, dia menjadi seorang polisi. Kalau temanya ibu, ya, lagu itu menjadi tidak tepat. Lagu itu disebut lagu cacat karakter. Ya, ya. Nah, kalau kegembiraannya tadi kebetulan karena mengarah ke polisi, ibunya jadi polisi, menjadi poluan. Tapi tetap saja kurang pas. Ya. Nah, sebaliknya, lagu-lagu yang penuh semangat, misalnya lagu-lagu yang bercerita tentang kebahagiaan misalnya. Gembira, gembira, aku suka gembira di sini. Gembira,
Jangan gembira, gembira, hatiku gembira. Itu cacat karakter, ya. Maka cermati kalau nanti akan merubahnya menjadi syair, cermati syair Anda, lalu pikirkan sebentar dengan karakter dengan syair seperti ini, kira-kira melodinya cocoknya karakternya kemana? Ya, nah, itu sudah membawa kita kepada pilihan yang otomatis. Bahkan kata kerja pun punya karakter. Naik, naik ke puncak gunung, naik, naik. Itu nadanya naik. Naik, naik. Nggak cocok. Ya. Naik kok melodinya malah tuh turun. Ya, itu menjadi cacat karakter melodinya. Ya. Jadi yang pertama, cermati syair Anda itu dari aspek karakternya. Lantunkan saja syair itu sesuai karakternya. Ya, lantunkan sesuai karakternya. Tadi Kak Adi katakan bahkan kata kerja punya karakter. Naik, turun. Kata sifat punya karakter. Mendayu. Mendayu, 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 dayu. Sangat berbeda kalau kata mendayu. Mendayu itu ya seperti itulah. Melodinya itu diayun-ayun. Ya, itu karakter. Jangan mendayu, 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 dayu. Mendayu, 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 dayu. Meskipun jadi lagu, kadang-kadang kita hanya menangkap lagu anak-anak itu ciri khasnya gembira. Tetapi tidak. Ya, bahagia itu yang lebih kita tonjolkan. Kebahagiaan kemarin sudah kita bahas pada sesi pertama. Tidak harus diekspresikan dengan ekspresi gembira seperti berjingkrak-jingkrak dan seterusnya. Sesekali anak-anak harus dikenalkan dengan melodi-melodi yang lembut. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sudah punya syair, lantunkan saja sesuai fraseringnya. Frasering itu adalah pemenggalan kata atau kalimat. Pemenggalan kata dan kalimat itu menentukan makna. Ya, frasering yang tepat memudahkan menyanyi. Frasering yang tepat memperjelas ungkapan. Perhatikan dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kata-kata yang ketika digabung memiliki makna baru. Misalnya, sate kambing. Itu dari kata sate dan kambing. Ya. Hati-hati, ini tidak boleh dipisah. Misalnya, kalau Anda berbicara pada seseorang, Ibu, silakan dimakan. Ini sate. Kambing, satenya Anda nunjuk satenya, kambingnya Anda melihat orangnya. Itu dianggap penghinaan. Dalam membuat ekspresi lagu dari sebuah syair yang sudah ada, juga begitu. Anda perlu memikirkan supaya pemenggalan kalimatnya itu tidak merusak makna. Sate, sate, ini sate kambing, misalnya itu ya. Jangan sate kambing, sate kambing. Yang tadi itu sate kambing, itu pemenggalannya nggak enak. Ya. Kalau Anda lihat syair yang di layar monitor ini misalnya. Ini kalau dinyanyikan, lantunkan syair sesuai frasering. Lantunkan syair sesuai frasering. Pemenggalan kata menentukan makna. Frasering yang tepat memudahkan menyanyi. Frasering yang tepat memperjelas ungkapan. Itu kalau kita menyanyi sesuai dengan pemenggalannya. Kalau menyanyi tidak sesuai dengan pemenggalannya, Anda perhatikan. Lantunkan syair sesuai frasering, pemenggalan kata menentukan makna. Meskipun nantinya jadi lagu, tapi anak-anak akan susah menangkap keutuhan dari pesan lagu itu. Jadi itu yang kedua, fraseringnya ya, perhatikan. Ada beberapa contoh misalnya. Ini lagu Ibu Sud yang sangat kita kenangkan di masa kanak-kanak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa lagu ini tidak bagus. Kita sedang mempelajari tentang bagaimana memenggal frasering, memenggal sebuah kalimat yang tepat. Bagi lagu-lagu umum tidak jadi masalah.
Tapi untuk anak-anak, apalagi di anak-anak usia dini, perhatikan pemenggalan kalimat itu menjadi sangat penting. Ya, ditambah susunan melodinya, lagu ini memang sebenarnya tidak disiapkan oleh Busut untuk anak-anak TK. Lagu ini untuk anak-anak SD. Lagu yang berjudul Bendera Merah Putih. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Oke, perhatikan melodinya tadi. Dan perhatikan liriknya. Sekarang fokus ke lirik. Bendera merah putih, kalimatnya bendera merah putih. Harusnya di penggalnya juga bendera merah putih secara utuh. Itu akan lebih bagus untuk lagu anak-anak. Yang kita bicarakan memang lagu anak-anak, ya. Bendera merah putih, itu pemenggalannya lebih tepat daripada bendera merah putih. Saya anak Jawa, waktu kecil guru TK saya mengajar dengan bahasa Jawa. Sehingga seringkali kita muncul persepsi yang berbeda tentang lagu yang berbahasa Indonesia karena kita tidak mengerti secara pasti arti lagu dalam bahasa Indonesia itu. Lagu ini kami tangkap dengan makna berbeda. Bendera merah putih. Bende itu bagi kami, yang kami kenal, bende itu adalah gong kecil. Gong kecil itu kalau dipukul pasti rame. Ya, maka syairnya menjadi di telinga kami itu seperti bendera rame gitu. Jadi kalau bendera itu mesti bikin rame gitu ya. Nah, ini jangan sampai anak salah menangkap makna sebuah kalimat syair kita karena kesalahan phrasing. Kak Adi tidak sedang mengatakan lagunya Ibu Sut ini salah. Tidak ada istilah lagu salah sebenarnya dalam membuat lagu. Ya. Kaidah kalau kita di SCLA itu tidak ada lagu yang salah. Tapi ada lagu-lagu yang tepat sesuai umurnya, lagu yang harus kita cermati sesuai dengan banyak hal yang memang harus betul-betul kita cermati sebagai seorang pencipta lagu yang pendidik pula. Ya, oke. Banyak sebenarnya kalau kita cermati satu persatu lagu anak-anak itu semacam itu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Coba perhatikan. Itu kan enak banget. Pelangi-pelangi. Itu pelangi utuh lagi. Alangkah indahmu. Utuh, semuanya tertangkap jelas. Balonku ada 5. Perhatikan, kalimat yang kedua ini juga ada sedikit masalah. Rupa-rupa warnanya. Kemarin banyak sekali syair teman-teman itu semacam ini yang dikirim. Karena tidak memperhatikan kira-kira pemenggalannya yang tadi disebut Kak Pandan ritme, pola ritmenya itu acak gitu. Balonku ada 5, itu phrasingnya keren. Tapi kalimat berikutnya, rupa-rupa warnanya, rupa-rupa warna, rupa-rupa warna. Itu jadi aneh sebenarnya. Tapi karena kita sudah mendengar menyanyikan lagu itu berulang-ulang, tidak ada yang terasa aneh, ya, karena memang sudah biasa. Ya. Tapi kalau Anda buat lagu baru semacam itu, nanti akan terasa. Kak Adi misalnya di tahun 90-an pernah membuat lagu untuk anak-anak TPQ, anak-anak TPA, judulnya Zikir. Ku biasakan berzikir. Kalimat ini menjadi aneh pemenggalannya. Ku biasakan berzikir. Akan lebih enak bagi anak-anak. Ku biasakan berzikir. Itu lebih enak. Ya, ini masalah phrasing ya, masalah phrasing. Nanti semakin sering kita berkarya, dua hal ini akan refleks kita lakukan. Pertama, mengenali karakter yang pas. Yang kedua, melantunkan sesuai phrasingnya. Nah, maka tips yang ketiga di dalam pengembangan membuat lagu dengan teknik melagu syair adalah tips yang paling penting. Apa tadi? Lantunkan syairnya secara spontan. Anda tidak akan pernah menghasilkan lagu meskipun Anda sangat paham teori musik kalau Anda tidak punya keberanian untuk berkarya. Maka yang kami dorong di SCLA, yuk berkarya, semua orang punya sen keindahan. Syair yang sudah Anda tulis, lantunkan saja secara spontan. Bagaimana kalau kita nggak ada ide sama sekali, Kak?
ada tips yang sederhana yang sering kita bahas, tetapi ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Apa itu? Pinjam ide lagu yang lain. Misalnya, saya ingin membuka sekarang lirik yang ditulis oleh teman-teman ya. Saya tutup stop share dulu. Nah, sekarang saya mau share contoh lirik yang ditulis teman-teman kemarin. Ini adalah lirik karya Mas Aditya. Saya share ya. Oke. Perhatikan, jumlah suku katanya, kalimat pertama hingga kalimat ke-8, karena dia membuatnya 2 bait, itu semuanya sama. Nah, ini yang saya sebut presisi. Sekarang kita cermati apakah kalimat yang presisi ini kalau kita jadikan sebuah lagu akan jadi lagu yang bagus ya. Nah, tetapi ini pura-puranya kadang-kadang pada saat tertentu kita bikin lagu itu betul-betul blank, nggak ada ide. Dalam keadaan seperti itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, padahal deadline-nya sudah dekat ini. Klien sudah minta supaya segera jadi nih. Ya. Nah, Anda bisa mencari-cari ide itu dengan meminjam ide lagu yang sudah ada. Tetapi sekali lagi, jangan digunakan berlebihan. Meminjam ide itu kadang-kadang yang paling sering itu adalah meminjamnya untuk masuk ke dalam kalimat pertama lagu kita. Ya. Negeriku kaya raya. Kak Adi sedang tidak ada ide, lalu Kak Adi meminjam ide dari lagu Balonku Ada 5. Lagu Balonku Ada 5, ingat semua ya. Balonku. Bentar, saya coba ininya naik dikit. Balonku ada 5. Lagu aslinya begitu. Jangan dinyanyikan begini. Negeriku kaya raya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita sedang tidak mencipta lagu. Ini kita malah bisa dituntut orang ya. Karena kita menggunakan lagu orang lain, hanya kemudian merubah syairnya. Tetapi kalau kita gunakan hanya untuk konteks pembelajaran di kelas, sebagai lagu model, lagu yang kita gunakan untuk mengajarkan konten materi tertentu, itu nggak jadi masalah. Jadi masalah kalau lagu-lagu yang seperti ini, kita anggap, kita klaim sebagai karya kita, lalu kita upload di YouTube. Ya, itu lagu gubahan itu sebenarnya bukan gubahan. Kalau Kak Pandan sering membedakan, yang dilakukan teman-teman dengan membuat lagu gubahan itu sesungguhnya adalah merubah lagu, merubah syair lagu tepatnya. Ya, kalau gubahan itu ya sejak merumuskan syairnya sampai membuat melodinya, itu mengubah lagu namanya. Ya, oke, kita contohkan tadi, ambil ide Balonku Ada 5. Negeriku, negeriku kaya raya, banyak buah di sana. Allah memberi nikmat, banyak buah yang lezat. Ada pisang dan jambu. Kita ambil ide masuknya. Negeriku. Biasanya kalau kita sudah masuk, kita coba belokkan ke nada yang menjadi kepekaan kita masing-masing, menjadi sense keindahan kita masing-masing. Ya, ini hanya butuh keberanian kita. Maka tadi tips yang ketiga, lantunkan secara spontan. Kita pinjam lagu Cicak-Cicak. Cicak-cicak di dinding, negeriku kaya raya, banyak buah di sana. Allah memberi nikmat, banyak buah yang lezat. Bisa dibuat seperti apapun, ya. Jadi tidak ada batasan. Coba lagi kita tengok ini lagu lirik lagu karya Bunda Sayyidah Azizah. Termasuk yang bagus dari susunan kalimatnya, meskipun pilihan kata. Kemarin Kak Adi belum fokus, belum memberikan batasan terkait konten. Ini pilihan katanya agak terlalu tinggi buat anak-anak TK, anak PAUD. Tetapi secara keseluruhan, secara utuh, syairnya disusun dengan bagus sekali. Ya. Bunga mawar di taman, tumbuh mekar menawan, sangat indah dipandang, itu bunga
sayang. Dinyanyikan spontan, lalu perhatikan pemenggalan kata atau kalimatnya. Jangan dinyanyikan bunga mawar di taman. Meskipun sebenarnya tidak jadi masalah, lagu itu bebas. Tetapi untuk anak-anak hal seperti ini mengurangi ketajaman makna kalimatnya. Bunga mawar di taman. Lebih bagus. Bunga mawar di taman. Jangan dipenggal. Kalimatnya dalam setiap kata sebaiknya kalau untuk lagu anak-anak Anda nyanyikan secara utuh. Itu akan lebih baik. Tetapi sekali lagi, akan jauh lebih baik Anda berkarya dan tidak tepat daripada Anda takut berkarya. Maka 3 hal itu yang paling penting dan sering Kak Adi tekankan. Ya. Pertama, lantunkan sesuai karakternya. Kedua, lantunkan sesuai praseringnya. Yang ketiga yang lebih penting adalah nyanyikan saja secara spontan. Tidak usah difikirkan. Ya, karena kalau kita terlalu banyak mikir, seringkali malah lagu kita tidak pernah jadi. Ya, banyak orang menambah ilmu terus, tapi tidak pernah punya keberanian berkarya. Kenapa? Semakin banyak yang dia tahu, lalu dia semakin takut berkarya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Baik, pas 11:30, teman-teman sekalian, Kak Adi ingin buka forum pertanyaan sebenarnya kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Kalau ada yang bertanya, belum ada yang menuliskan di chat ya. Ya, ini sudah azan juga di. Oke, ini ada yang raise hand 2 orang. Silakan yang pertama Bunda Isna ya. Oke, saya masukkan sebagai panelis dulu. Iya, sudah saya masukkan sebagai panelis. Silakan Bunda Isna dibuka mikrofonnya. Ya, mikrofon sudah dibuka. Silakan Bunda Isna. Sudah saya masukkan sebagai panelis. Halo? Halo? Oke, ada juga dari Mas Aditya ya. Saya masukkan juga sebagai panelis. Nanti siapa yang siap dulu. Kemudian satu lagi dari Bunda Warmi. Ini sudah angkat tangan juga. Saya masukkan, promote sebagai panelis. Oke, Mas Aditya sudah masuk bergabung sebagai panelis. Silakan dibuka. Oke, selamat datang di ruang Zoom kita. Silakan Mas Adit yang sudah siap duluan, ingin menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih Pak Adi Kitana atas kesempatannya. Ya, terima kasih atas ilmunya hari ini, membuka wawasan ya. Sebenarnya ya tadi sudah ada bayangan untuk lagu Buah Nusantara, tapi dengan adanya pencerahan hari ini berubah semua, luar biasa. Ternyata memang seperti itu yang ditangkap oleh anak-anak usia dini terutama ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Kemudian kalau untuk lagu anak usia dini itu perlu ref nggak ya? Atau di luar Mas Adit agak terputus. Perlu apa tadi? Agak terputus tadi? Perlu referen nggak, chorus? Oke. Referen ya. Apa perlu seperti itu? Kalaupun ini di luar konteks itu, tips membuat ref itu bagaimana ya? Tips yang baik gitu ya, membuat refnya itu menjadi keren itu gimana gitu. Itu saja sih Pak Adi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Aditya. Ya, memang kalau kita berbicara tentang lagu anak-anak, memang kita harus berusaha menyesuaikan sudut pandang mereka juga ya, termasuk dalam menyusun kalimat dan mengekspresikan dalam bentuk melodi tadi. Nah, pertanyaan Mas Adit ini juga sering ditanyakan banyak teman-teman di forum SCLA. Lagu anak-anak, terutama untuk anak PAUD, kira-kira sebenarnya membutuhkan referen nggak sih? Nah, kalau kemarin Kak Pandan juga sempat menyampaikan, lagu anak PAUD itu sebenarnya disusun dalam bentuk tunggal. Bentuk biasanya ya A gitu ya. Kalau sudah ada referen itu bentuknya sudah AB. Ya, kalau lebih kompleks lagi ada break-nya,
seperti kebanyakan lagu pop, lagu dangdut, itu bentuknya banyak yang sudah ABC. Semacam lagu Indonesia Raya kemarin kita contohkan ya, itu ada melodi transisi sebelum masuk ke refren. Ya. Nah, sekali lagi lagu anak-anak PAUD tidak mengharuskan kita membuat refren, karena memang bagi anak-anak PAUD sebenarnya lagu itu menjadi media dia untuk mengekspresikan pesan hatinya. Liriknya dibuat sederhana, jangan sampai justru melodinya membebani. Prinsipnya begitu. Maka kalau Kak Adi, teman-teman bisa buka lagu-lagu Kak Adi, terutama yang di Kuncup Nada 1, album Kuncup Nada 1 itu banyak saya dedikasikan untuk PAUD. Sebagian besar, kalau saya ingin menambahkan pesan, ada konten baru yang saya masukkan, saya tidak dengan cara membuat refren, bagian refren, tetapi dengan cara mengulang bait tadi. Jadi, lagunya diulang, tetapi dengan lirik baru. Itu persis yang kita lihat pada lagu Balonku Ada 5 sebenarnya. Itu ada 2 bait, tetapi lagunya sebenarnya sama. Ya, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang kedua sebenarnya sama persis. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Itu sama persis. Jadi kebanyakan begitu. Begitu juga naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Lagunya simpel, pengulangan. Sebenarnya kalau waktunya ada, cukup. Ada satu tambahan lagi teknik repetisi itu menarik sekali ya. Jadi memang kalau webinar waktu kita sangat terbatas ya. Kak Mami yang pernah bergabung di forum SCLA yang reguler, kita menginap 3 hari, itu kita dari pagi sampai malam, jadi masalahnya di situ ya. Ini semacam itu. Jadi lalu tadi ada pertanyaan kedua dari Mas Adit, bagaimana sih tips membuat refren? Pertama, untuk PAUD tidak direkomendasikan dipaksakan untuk buat refren. Tapi kalau ingin buat refren itu biasanya kan nadanya lebih tinggi. Sebaiknya ada hooks di mana refren itu membuat anak emosinya lebih naik. Jangan sampai bikin lagu refrennya justru turun ya, satu. Tetapi refren turun juga jadi masalah sebenarnya karena tidak ada istilah lagu yang salah ya, tidak ada lagu yang salah. Tapi seyogianya buat refren lagunya naik. Nah, catatannya Mas Adit, nada yang naik itu tetap harus dalam kerangka ambitus yang dikuasai anak-anak. Anak PAUD ambitusnya sangat terbatas. Kemarin kita sudah bahas maksimal 1 oktav. Syukur-syukur kita bisa bikin kalau untuk anak PAUD dan TK kecil, itu ambitusnya maksimal 6 nada, itu sudah keren banget. Jangan sampai, oh iya, berarti kalau refren nadanya tak bikin naik, tapi kita lupa dengan menaikkan nada di bagian refren itu, kemudian ambitusnya menjadi melebar. Maka kenapa beberapa teman mengatakan lebih aman lagu PAUD tanpa refren, karena seringkali kasus itu yang muncul. Ketika dibikin refren naik, kemudian ambitusnya menjadi semakin lebar. Itu Kak Adit ya, Mas Adit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu nanti, mudah-mudahan bisa bergabung kembali di Bengkel Kreativitas sampai kita mewujudkan lagu-lagu kita. Berikutnya, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya, Bunda Isna atau Bunda Warmi, siapa yang sudah siap? Satu pertanyaan lagi deh. Siapa yang siap duluan aja? Silakan dibuka. Oke. Silakan dibuka sekali lagi. Ya, silakan Bunda Warmi menyampaikan pertanyaannya langsung. Mikrofonnya dibuka dulu. Kita belum bisa mendengar ya. Assalamualaikum Kak Adi dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas pencerahannya terkait dengan syair tadi ya. Kemarin kan saya membuat syair terlalu belum tertata rapi. Ya. Seandainya kalau ganti boleh tidak Kak Adi? Kemarin untuk besok. Baik. Ya, terima kasih Bunda Yang judulnya, oh ya. Ya, saya sudah menangkap pesannya. Ya. Selain Bunda Warmi masih banyak tadi saya sampaikan
masih banyak, ada sekitar 50% syair itu memang harus direvisi. Nah, syair yang dikumpulkan itu bukan syair jadi yang besok harus dibuat lagu pada saat bengkel kreativitas. Ya. Bikin lagi, makanya setiap ada materi baru dicermati, kemudian sesuaikan syair itu supaya nanti lebih mudah ketika kita meng-create lagu untuk anak-anak. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang paten, waduh aku sudah terlanjur bikin syair, syairku kemarin masih acak-acakan. Nggak masalah, itu nanti dibenahi lagi, disesuaikan seperti yang Kak Adi sudah sampaikan, perhatikan kesetaraan kalimatnya, kemudian syukur-syukur ritmenya diperhatikan. Kalau polanya misalnya balonku ada 5, pola ritmenya berarti 3-2-2. Balonku itu kan 3 tuh. Ada 5. Bikin syair berikutnya yang polanya 3-2-2 juga. Itu akan jauh lebih keren. Ya, gitu ya, Bunda Warmi ya. Iya. Tidak Terima kasih. lagi, diperbaiki lagi saja. Nanti pada saat bengkel kreativitas itu diekspresikan langsung, kita berkarya, kita wujudkan karyanya sampai membuat lagu yang tuntas ya. Teman-teman sekalian jangan lupa mengisi presensi. Saya akan tampilkan ya. Tadi Kak Pandan karena pamit duluan kelupaan. Ini presensi untuk mendapatkan sertifikat trilogi webinar kita, silakan diisi. Nanti akan kita kirim ke email masing-masing ya. Oke. Silakan diisi di kolom chat itu sudah saya share. Sekali lagi Kak Adi ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya selama 3 sesi di trilogi webinar Cipta Lagu Anak kita di seri yang kedua. Yang seri pertama sudah menghasilkan lagu-lagu karya anak yang luar biasa dan bisa dicek di channel YouTube SCLA ya, sambil menambah wawasan lagu-lagu anak baru yang bisa diajarkan juga kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Atas kekurangannya kami berdua yang membersamai ayah bunda, teman-teman semuanya selama sejak awal sesi hingga sesi ketiga hari ini, mohon maaf. Dan mudah-mudahan berkesempatan ketemu pada sesi-sesi belajar yang lain yang itu akan menggairahkan kita untuk berkarya. Tetap semangat, tetap berkarya, optimis di dalam karya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.